Ini gue kalau yang one bodo amat lah. Tapi yang roti itu loh, dibikin dari asbes sama serbuk gergaji tuh gimana coba? They were sent to public laboratories for analysis. The result was that 7 out of 15 bottles were not extra virgin. Karena emang susah kan bedain mana bahan makanan yang asli sama yang KW. Kita beli di supermarket juga itu belum tentu ori tuh. Kita ke Itali. Terakhir kita bahas Itali tuh apa ya? Yang mereka negara beban perang dunia 2 bukan sih? Iya kan ya? Mama marketing dong ya. Nah, sekarang kita bahas Italia lagi, tapi lebih ke mafiosonya nih. Biasanya kan kalau ngomongin mafia, bisnis mereka tuh nggak jauh dari narkotika, senjata, atau ya bisnis-bisnis kenakalan lah ya. Nah, di Italia mafianya udah another level nih. Di Italia mafianya tuh udah sampai nguasain industri makanan di sana. Ini anjir kan. Hajat hidup semua orang loh ini loh. Dikuasainnya malah sama mafia. Kalau nguasainnya narkotika, senjata, atau industri mesum kan itu masih segmented ya. Nah ini makanan jir yang semua orang butuhin jir. Tapi gimana bisa sampai gini ya? Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas gimana bisa sampai mafia tuh nguasain industri makanan di Italia. Di Learning by Googling. Jadi kayak yang kita tahu, industri makanan tuh kan nggak lepas sama yang namanya pertanian ya. Mulai dari nasi, sayur, buah yang dijual di pasar dan dikonsumsi, semuanya itu kan berasal dari pertanian kan. Bahkan termasuk daging-dagingan hasil ternak, itu juga masuknya pertanian loh. Kenapa gitu? Soalnya pertanian dalam arti luas tuh kan emang mencakup bertani, perkebunan, perhutanan, sama peternakan. Makanya hampir semua hal yang berkaitan sama makanan ya berhubungan langsung sama pertanian. Habis dipanen, hasilnya bakal diolah dan didistribusikan ke pasar-pasar buat dijual, baru deh tuh dimasak dan dimakan. Nah di Italia, semua proses yang berkaitan sama makanan tadi ternyata sebagian besarnya tuh udah dikuasain sama para mafia. Pertaniannya, pengolahannya, distribusinya, sampai toko-toko dan restoran-restorannya dikuasain sama mafia. Bahkan ini ada sebutan khususnya nih. Aktivitas mafia di sektor pertanian ilegal tuh disebutnya agromafia. Anjir. Kayak aneh ya sebutannya ya. Kayak dua kata yang berlawanan banget gitu tapi digabung. Agronomi sama mafia. Jadi agromafia. The Agromafia Observatory, an organization that analyzes criminal involvement in the food chain, estimates that the Italian mafia's food-related business was worth 24.5 billion euros in 2019, accounting for an estimated 10% of the mafia's total turnover. A business that's underpinned by the practice of modern slavery. Kalau menurut Financial Times, dari semua sektor yang digelutin mafia Italia, 15% income-nya tuh ternyata berasal dari agromafia ini. Sisanya baru tuh dari yang lain tuh, termasuk dari pengedaran narkoba, jual beli senjata ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan, cybercrime, investasi properti, judi, penyucian uang, dan masih banyak lagi. Kenapa mafianya tertarik sama industri makanan? Soalnya semua orang kan pasti butuh makan. Tiap hari makanan tuh jadi sesuatu yang penting yang dibutuhin sama semua manusia. Jadi ya nggak bakal rugi mereka kalau masuk ke situ, kemungkinannya malah untung gede. Walaupun di sini yang harus kita ingat nih, bisnis industri makanan mafia ini tuh ilegal ya. Ya ilegal lah, namanya juga mafia kan. Kalau legal ya pengusaha namanya. Tapi terus karena ini pertanian ilegal, jadinya malah nggak butuh modal banyak mereka buat ngebikin dan ngejalaninnya. Terus yang bikin lebih untung lagi, hasil taninya juga bisa diolah sendiri kan. Jadi barang yang dijual di supermarket, toko, atau restoran yang mereka kendaliin sendiri juga. Dan yang paling penting di sini, investasi di bidang pertanian ilegal ini juga punya resiko yang lebih kecil daripada jual beli narkoba, senjata, atau yang lainnya kan. Ngawasin ladang sama peternakan kan pastinya jauh lebih longgar dong daripada ngawasin pabrik obat-obatan. Terus kalau ketahuan juga hukumannya pasti lebih ringan kan daripada hukuman kalau ketahuan jualan narkoba. Dan ya faktor-faktor inilah yang bikin prospek agromafia ini jadi menggiurkan banget. Makanya makin kesini makin banyak nih mafia-mafia Italia yang terjun ke industri makanan. Ma appunto, mentre noi pensavamo che il business più importante delle mafie fosse le droghe, invece loro commercializzavano nelle agromafie nell'olio d'oliva, nel pomodoro di Pachino, nella frutta, nella verdura e permettevano quindi di trovarsi un posto d'onore nelle tavole non solo di tutti gli italiani, ma soprattutto di tutti gli europei e di tante persone al mondo. Nah, dengan makin banyaknya kelompok-kelompok mafia Italia yang menjelma jadi agromafia, yang pasti di sini pergerakan mafia di industri makanan ini jelas ngerugiin ya. Nggak cuma buat orang Italinya, tapi juga buat orang-orang luar Itali. Kok yang luar Itali juga bisa rugi? Gini nih, Italia itu kan terkenal sama makanan yang beragam dan otentik ya.
Bahan-bahan ekspornya juga dikenal premium dan mahal. Tapi sayangnya ketika kita beli bahan-bahan makanan dari Italia, kemungkinan apa yang kita dapat tuh bakal nggak sesuai sama apa yang kita harapin. Contoh nih, misalnya nih, kita ngimpor extra virgin olive oil deh misalnya deh dari Italia nih. Nah, harapannya dengan ngimpor itu kita dapat minyak zaitun yang premium dong, yang otentik. Makanya berani bayar mahal kan. Tapi ternyata barang yang kita beli tuh malah barang KW yang dibikin dan didistribusikan sama para mafia. Zong mania udah kalau begitu. Dan kenapa gue pakai contoh barang ini? Soalnya extra virgin olive oil ini tuh adalah salah satu produk yang diminati dan dicari banget sama pecinta kuliner. Termasuk sama restoran-restoran. Jadi ya bener-bener banyak yang beli ini di seluruh dunia. Padahal kalau menurut polisi, diperkirakan sebanyak 50% dari olive oil yang dijual di pasaran Italia itu ternyata barang palsu loh. Dan palsunya tuh bener-bener palsu ya. Kandungannya tuh nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Kandungannya tuh malah terbuat dari campuran minyak-minyak lain, terus diracik-racik gitu, biar sama rasa dan baunya. Tapi ini jago juga sih ya, bisa ngolah bahannya beda tapi rasanya jadi sama loh. In May 2021, the consumer protection magazine, Salvagente, tested 15 bottles of oil from major brands. They were sent to public laboratories for analysis. The result was that 7 out of 15 bottles were not extra virgin. Nah, itu barusan yang beredar di Italia tuh ya, 50%-nya palsu. Itu parah kan ya? Tapi ternyata di luar Italia malah lebih parah lagi nih. Kalau menurut The Guardian, sekitar 69% produk yang diklaim sebagai extra virgin olive oil yang diekspor dari Eropa tuh ternyata adalah barang KW. Dan ya, ini kerjaan siapa lagi kalau bukan agromafia pemalsu produk dan label. Pokoknya mau lu beli yang harganya murah atau mahal, tetap tuh nggak ada jaminan kalau itu beneran extra virgin olive oil yang asli. Dan ini yang begini nggak cuma olive oil ya, bahan-bahan makanan lain kayak keju-kejuan sama roti, itu juga dipalsuin tuh sama mereka. Bahkan kalau menurut Financial Times, ada juga catatan yang ngelaporin soal penemuan keju mozzarella yang diputihin pakai deterjen. Terus ada juga roti yang dibikin pakai campuran asbes sama serbuk gergaji. Terus ada juga wine kualitas jelek banget yang dikasih label Brunello de Montalcino, wine paling mahal dan premium di Italia. Ini gue kalau yang wine bodo amat lah, tapi yang roti itu loh, dibikin dari asbes sama serbuk gergaji tuh gimana coba? Nih, kasihan banget ya orang yang makan ya. Dan gilanya kalau menurut Chris Van den Kiste dari Europol, dia bilang pemalsuan produk makanan ini tuh jadi usaha yang paling menguntungkan kedua di Uni Eropa setelah perdagangan narkoba. Malah keuntungan dari extra virgin olive oil KW tadi tuh nyampe 3 kali lipat lebih besar loh daripada perdagangan kokain di sana. Ini pantas dilirik mafia ya. In tutte queste confezioni, sia la bottiglia da 1 litro, sia quelle più piccole, quelle tipiche da ristorante, erano indicati degli oleifici inesistenti. Cioè proprio non esisteva, addirittura non solo non esisteva l'oleificio, ma spesso non esisteva proprio quella via in quel paese in cui veniva indicata. Erano degli oleifici fantasma, ghost. Terus selain makanan KW, mafia-mafia ini juga banyak nih yang ngebuka restoran. Kalau menurut Observatory of Crime in Agriculture and the Food Chain disebut, diperkirakan ada 5.000 restoran di Italia yang dimilikin atau dikelolanya sama mafia. Kayak di Roma sama di Milan, 1/5 dari semua restoran di sana tuh punyanya mafia loh. Bahkan di Naples, di Napoli, mafia tuh nguasain lebih dari 60% toko roti yang ada di sana. Lebih dari setengahnya loh punya mafia loh. Edan. Dan karena banyak yang dikuasain sama mafia ini, jadi bermunculan deh tuh cerita-cerita yang berkaitan sama restoran-restoran mafia. Kayak misalnya ada cerita-cerita yang bilang kalau banyak toko buah dan sayur di sana yang mengandung pestisida sama E. coli. Terus rotinya juga, selain bahannya katanya pakai serbuk gergaji sama asbes tadi, banyak juga yang bilang kalau rotinya tuh dibikin dari tepung yang udah kadaluarsa. Terus banyak juga cerita yang bilang kalau oven-oven di sana tuh bahan bakarnya tuh dari papan peti mati yang digali dari kuburan. Ini serem amat nih. Dan yang pasti kalau bener bahan dasar makanan-makanan tadi itu terbuat dari sesuatu kayak asbes atau deterjen tadi, ya itu jelas bahaya banget kan. Kayak ngebunuh orang pelan-pelan kan itu jatuhnya kan. Terus selain itu, image Italia sebagai surga makanan juga jadi buruk tuh. Gara-gara orang-orang jadi pada takut dapat produk yang dipalsuin sama mafia atau dapat restoran yang dijalanin sama mafia. Dan selain pertanian ilegal, jualan barang KW sama buka toko atau restoran, mafia-mafia di sana juga suka malakin usaha-usaha lain. Jadi ya usaha di sana ada apa aja itu dipaksa tuh buat ngasih duit ke mereka tuh. Nah kalau pemilik usahanya nggak mau, kalau mereka nolak bayar ya konsekuensinya bakal macem-macem. Mulai dari tokonya dibakar sampai dikasih ancaman pembunuhan. Ya jatuhnya ini minta duit keamanan buat ngamanin diri kita dari mereka lah. Ini kalau di kita mirip-mirip apa ya? Nggak ada. Di kita nggak ada yang begini. Kita kan negara bersih kan soalnya kan. Bersih banget kita, santai jadi. Il parmigiano in generale, il prosciutto, l'aceto balsamico,
l'olio extravergine, insomma i prodotti più importanti vengono sofisticati. Il danno è al mercato, il danno è all'immagine del prodotto italiano. Dan di sini sebenarnya orang-orang tuh nggak tinggal diam juga ya. Udah sejak lama sebenarnya bermunculan aktivis-aktivis anti mafia. Mereka tuh nyuarain biar mafia-mafia ini diberantas, termasuk yang ada di industri makanan. Soalnya kalau konteksnya makanan, gara-gara mafia ini jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan dan petani-petani jujur dan kualitasnya bagus yang jadi kena imbas dari kelakuan para mafianya. Mereka udah jujur, kualitasnya udah bagus, kalah saing sama barang KW-nya mafia yang dijual lebih murah. Bangkrut udah kan. Di sini pemerintah Italia juga udah ngeluarin undang-undang nih buat nanggulangin masalah ini. Mereka udah nyita lebih dari 11.000 properti dari tangan mafia. Yang sepertiganya adalah pertanian. Cuma ya tetap ya, kalau buat ngeberantas mafia semuanya sampai bersih gitu, ya itu susah. Soalnya ya yang namanya mafia kan, apalagi mafia Itali, itu kekuasaan dan koneksinya kan di mana-mana kan. Apalagi terus kalau buat bahan-bahan masakan ekspor yang KW, kalau menurut Forbes, hal itu tuh emang susah buat dihindarin. Kenapa susah? Karena emang susah kan bedain mana bahan makanan yang asli sama yang KW. Kita beli di supermarket juga itu belum tentu ori tuh. Jadi paling bener ya datang langsung ke sumber-sumber aslinya, ke kebun-kebun zaitun di pedesaannya, dan ngelihat sendiri proses pembuatannya kayak gimana. Kita udah lihat dan langsung tuh kita beli di situ tuh. Nah itu udah pasti asli tuh kalau begitu. Soalnya kalau beli bukan dari tangan pertama, itu udah pasti rentan pemalsuan banget kan. Karena balik lagi, industri makanannya udah dikuasain sama mafia. Ini emang bener-bener ngeri ya mafia-mafia Itali tuh ya pergerakannya ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah bisnis mafia di industri makanan ini bisa diredam? Atau justru mereka bakal makin berkuasa? Yang legal malah bakal kalah semua nih dari mereka nih. Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, masalah agromafia ini jadi makin ngejelimet soalnya siapapun yang berani ngungkap bisnis mereka, orang itu tuh bakal langsung dihabisin sama mafianya. Jadi ya walaupun namanya agak-agak kocak ya, agromafia, tapi mereka tetap kejam nih. Contoh korbannya tuh mungkin yang paling terkenal tuh kayak orang ini, Giovanni Falcone, hakim yang ngerahin penyelidikan agromafia besar-besaran di awal 1990-an. Gara-gara penyelidikan itu tuh ada sekitar 300 agromafia yang ditangkap dan diadili. Tapi endingnya di bulan Mei 1992, Falcone tewas kena bom yang ditanam mafia di bawah jalan tol. Jadi pas mobilnya Falcone lewat, langsung meledak tuh bomnya tuh. Dan di sini dia tewas bareng istri dan anaknya yang kebetulan lagi ada di dalam mobil itu juga. Dan akhirnya gara-gara ini orang-orang yang tadinya tuh berani buat ngungkap agromafia kan jadi pada kicep deh mereka. Makanya jadinya agromafia di sana tuh makin merajalela sampai sekarang. Ini serem banget, Jir. Dan seremnya lagi, kayak yang gue bilang tadi, jarang banget nih ada orang yang aware tentang masalah ini. Jarang banget ada yang sadar kalau makanan yang kita beli tuh mungkin aja palsu, mungkin aja itu buah karya agromafia. At the end of our journey into the heart of fraud, we can no longer look at our food in the same way. How many of these products are counterfeit without anyone noticing? No one is aware of the extent of the fraud, and yet a widespread concern is spreading. Oke, sekian review kali ini tentang gimana mafia menguasai industri makanan di Italia. Dan dengan mereka menguasai industri makanan di sana sepenuhnya, akhirnya sampai ngaruh ke ekspor-ekspornya ya. Jadi agak-agak takut nih kalau beli bahan makanan dari Italia. Walaupun ya nggak pernah sih gue kayaknya. Kalau lu merevisi kayak udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!